Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kelompok kriminal bersenjata sandera 4 pekerja tower di distrik Okbab, Pegunungan Bintang. Desak KSOP terbitkan izin pelayaran, ribuan nelayan berunjuk rasa di kantor KSOP Merauke. KPK temukan ribuan kendaraan di Papua disalahgunakan ASN pensiun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kejanggalan dalam tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemprov Papua. KPK mencium ada pegawai negeri sipil, baik masih aktif maupun pensiun, menyalahgunakan aset berupa ratusan kendaraan bermotor. Menurut temuan KPK, 25% dari sekitar 1.400 aset milik Pemprov Papua disalahgunakan oknum tertentu. Kendaraan tersebut diketahui digunakan untuk kepentingan pribadi. KPK akan menerbitkan kasus tersebut untuk menata administrasi dan tata kelola pemerintah Provinsi Papua agar bersih dan berjalan baik. Untuk penertiban aset provinsi yang dikuasai tidak berhak, khususnya kendaraan dinas. Kami sudah minta data, mendatanya masih simpang siur, tapi data yang saya dapat total ada 1.422, kendaraan roda 4 dan roda 2 yang ada di catatan BPKAD Provinsi Papua, Badan Keuangan dan Aset Daerah. Dari 1.422 saya perhatikan secara cepat, ada 200 yang dikuasai yang pensiun. Oke, baik. Terus ada juga data yang kami dapat dari 1.422, ada 67 ada di Sekwan. 67 tahun lalu sudah Bapak tarik 30-an 32. Jadi masih ada sisa. Kami sudah koordinasi juga dengan Pak Joni tadi sama Bu Ketua Sekwan DPRD untuk dipercepat penarikannya. Yang lain, kita juga bicara dengan tadi hadir karena kita minta ke Badan Aset untuk detail yang bermasalah mesti tanya OPD masing-masing. Ini kena masalah sistem, kebiasaan pindah-pindah antar OPD atau pindah ke Pemda lain, Badan Aset tidak diberitahu. Jadi datanya tuh hilang. Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Provinsi Papua Dani Korwa mengapresiasi KPK yang telah membantu pemerintah Provinsi Papua dalam menerbitkan aset pemerintah. Kendaraan tersebut menurut Dani dalam kondisi yang baik, namun saat ini berada di tangan oknum yang tidak tepat menggunakannya. Kami pertama sangat berterima kasih kepada KPK yang menginisiasi kegiatan di hari ini. Kenapa? Karena aset ini menjadi hal yang penting bagi pemerintah Provinsi Papua. Nah, tidak mungkin kan aset berupa mobil ini setiap tahun kita adakan. Sementara aset mobil yang dalam keadaan baik ini ada berkeliaran dan di tempat atau di tangan-tangan yang tidak tepat menggunakannya. Sementara kita tahu bersama bahwa jabatan itu kan diikuti oleh fasilitas. Salah satunya adalah kendaraan dinas. Nah, dengan dikembalikannya kurang lebih hari ini 8, kemungkinan ada 10 kendaraan dinas. Ini akan sangat berfungsi dan membantu pejabat-pejabat yang seharusnya memegang untuk melaksanakan tugas lebih baik lagi untuk melayani masyarakat. Dani meminta ASN segera mengembalikan kendaraan tersebut. Apabila tetap membandel, Pemprov Papua akan memproses secara hukum oknum yang terlibat dengan tuduhan penggelapan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Satlantas Polres Mimika menilang puluhan motor serta 6 mobil dalam razia kendaraan bermotor yang digelar Sabtu lalu. Razia tersebut merupakan kegiatan rutin yang sudah dilakukan beberapa kali untuk menertibkan lalu lintas dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Mimika. Dari razia tersebut juga ditemukan banyak pengendara yang menggunakan TNKB yang sudah mati dan tidak sesuai dengan aturan lalu lintas. Selain itu, banyak juga pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi dan tidak memiliki STNK. Tidak hanya itu, polisi juga menegur keras sejumlah pengemudi truk yang mengangkut material pasir dan batu karena tidak menutup bak truk dengan terpal.
Seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini kasus laka lantas agak meningkat, terutama laka lantas yang sifatnya laka lantas tunggal yang mengakibatkan korban baik meninggal dunia maupun luka berat dan luka ringan. Waktu tertentu dan tempat-tempat tertentu kita akan lakukan kegiatan ini untuk intinya tadi itu untuk menekan tingkat laka lantas. Saya kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah Timika selalu berhati-hati dalam berkendara, apalagi kita ketahui bahwa cuaca di Timika akhir-akhir ini agak ekstrim, sering hujan, itu rawan terjadinya laka lantas. Dan kepada pengendara yang dalam kondisi alkohol, habis minum alkohol, itu tidak mengendari kendaraannya. Polisi menghimbau warga Timika selalu menaati aturan berlalu lintas, seperti berkendara dengan menggunakan helm standar dan tidak menggunakan knalpot balap yang bising. Razia ini akan terus dilakukan di kota Timika agar warga sadar dan disiplin berlalu lintas untuk keselamatan bersama. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Sepekan terakhir, warga di Timika sulit mendapatkan cabai besar di pasar sentral Timika. Pedagang menyatakan saat ini stok cabai merah besar kosong sehingga sebagian besar pedagang tidak menjual. Sementara untuk jenis cabai rawit, harga di pasar cenderung turun. Sebelumnya cabai rawit dijual Rp90.000 per kilogram, kini dijual Rp85.000 per kilogram. Kendati masih terbilang mahal, stok cabai rawit masih banyak. Sedangkan untuk cabai merah keriting dijual Rp65.000 per kilogram, harga tersebut tergolong normal. Sini kekurangan, jadi harga jadi agak yang mahal. Berapa harga yang kemarin sempat? 90 per kilo. Nah, 90. Kalau sekarang udah agak turun sedikit 5.000, turun 85 aja. Sudah agak turun. Kalau bumbu memang mahal. Sampai sementara masih langka ya? Apa itu bumbu? Tidak, Lombok. Iya, masih baru ada ini. Kemarin nggak ada Lombok. Ya sekarang masih tetap 85 kan? Sekarang sudah 85 lagi. Karena nggak ada kiriman ke gas. Tapi ini rata-rata lokal atau dari? Bukan semua, justru dari sini dibawa ke Jayapura. Ada bulan yang lalu sampai sekarang bawa ke Jayapura. Ini lagi banjir, dibawa kiriman terus. Akhirnya petani minta naik karena murah sekali, nggak nutup obatnya juga akhirnya mahal. Iya. Petani bilang ini, ya memang betul. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, harga tomat di Pasar Wamanggu melonjak naik 100% dari Rp25.000 per kilogram, kini menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga tomat ini tentu mengejutkan warga, khususnya para penjual makanan. Kenaikan harga tomat ini karena stok tomat di Merauke kosong akibat musim hujan dan harus didatangkan dari Manado, Sulawesi Utara. Tidak hanya itu, harga bawang merah pun juga ikut naik. Sehari sebelumnya harga bawang merah Rp90.000 per kilogram, kini melonjak hingga Rp115.000 per kilogram. Termasuk cabai kecil yang harganya kini mencapai Rp150.000 per kilogram. Harga tomat sekarang berapa Pak satu kilonya? Ya, jualnya Rp60.000 Pak. Itu memang dari Merauke memang Ya, itu dari Manado. Datang ke memang ya? Dari Manado. Kalau Merauke punya tidak ada memang? Ada tapi kilo itu ya? Iya. Kalau Lombok kecil sekarang berapa Pak? Ya, akhirnya 150, kemarin 120. Oh gitu. Kalau yang Lombok besarnya? 50. Itu kena? Kemarin 40, sekarang 50. Lombok besar lagi. Lombok Ya. besar itu. Kalau Ya. keriting sama Pak? Sama. Kenapa bisa sampai mahal seperti itu Pak Lomboknya? Ya, gitu sudah Merauke tidak tentu harga. Hujan Kadang, juga? Iya. Pengaruh hujan? Pengaruh hujan. Pak dijualnya per kilo berapa? 115, 110. Oh, kemarin sempat harga berapa Pak? 90, ya. Oh gitu. Itu kenapa sampai bisa mahal seperti itu Pak? Soalnya barangnya tidak ada lagi kosong. Pedagang belum bisa memastikan kapan harga-harga bahan pokok ini turun. Menurut mereka, semua tergantung pada cuaca dan rantai distribusi. Tim Liputan melaporkan dari Mimika dan Merauke.